Selamat malam teman-teman. Jadi ini adalah sequel atau part kedua untuk membuat stempel yang kayu. Jadi untuk desainnya aku bedakan karena kemarin hanya untuk tutorial yang keripik Jimmy. Ini sama, intinya desainnya sudah jadi, tinggal kita print aja. Usahakan kalau ngeprint itu teman-teman pakai HP LaserJet, pakai printer LaserJet. Kalau untuk ngeprint itu teman-teman pakai printer yang kayak tinta gitu, Epson atau Canon, itu memang hasilnya bagus, cuma kalau dibuat stempel itu tidak bisa, hasilnya tidak akan maksimal. Usahakan teman-teman pakai printer yang serbuk. Coba kalau misalkan nggak ada HP LaserJet ya, coba pakai mesin fotokopi, itu kayaknya sama, pakai serbuk juga, dia pakai tuner. Usahakan kalau untuk percetakan stempel itu pakai tuner, yang printer yang pakai tuner. Karena perbedaannya ya, kalau misalkan aku pernah melihat printer yang pakai tuner atau serbuk dengan printer yang pakai tinta. Kalau pakai tinta itu yang kena air itu dia akan tulisannya itu akan hilang dari kertasnya. Kalau yang pakai tuner itu pun walaupun dia kena air, dia akan kuat, nggak hilang gitu loh tulisannya. Jadi ini tinggal ngeprint aja. Ntar habis ini hasilnya akan tak perlihatkan ya. Ini loh yang tak bilang tadi, ini ya, ini tinggal dimasukkan ke sana. Kertasnya pakai yang kecil aja, jangan besar. Kalau stempel usahakan kertasnya dipotong-potong jadi kecil biar nggak rugi guys. Nah ini kan, ini di negatif, jadi tulisannya di putih. Untuk yang di luar-luar atau enggak timbul itu di hitam gitu guys. Ini jadinya. Nah, ini Putra Teknik. Sorry guys, nggak bisa autofocus kameraku guys. Ya intinya gitulah guys. Setelah itu apa yang teman-teman persiapkan, setelah ini kita potong dulu kecil aja, soalnya yang sisanya kertas kalkirnya bisa digunakan lagi guys. Nah setelah itu kita persiapkan bahan-bahan stempel yang lainnya. Nah ini namanya karet stempel guys, atau karet Runaflex. Apakah beda karet stempel kayu dengan karet stempel flash? Beda dong. Kalau stempel yang Runaflex ini dia terlihat lebih keras gitu loh guys, jadi nanti digosok. Kalau yang kayu itu kan kalau yang flash itu kan dia dari kayak spons gitu, jadi terkesan lebih empuk. Ini kita sesuaikan dengan ukurannya yang kita buat, kita potong. Nah ini cocok tapi kebesaran, eman. Kita cari yang sama. Ini sama, ini sudah, tinggal kita potong agar pas tepas. Kita potong pakai cutter bisa, kalau pakai gunting jangan. Kalau pakai gunting itu dia kan agak tebel tuh karetnya, kulitnya itu pasti akan ikut keangkat. Jadi usahakan pakai di garis. Ini garisan itu usahakan pakai mika akrilik gitu loh guys. Itu jadi kelihatan. Kalau pakai garisan biasa itu kan nggak tembus pandang, jadi nggak kelihatan. Ini kurang kecil apa kurang besar, nggak kelihatan. Nah setelah itu apa yang kalian akan lakukan? Setelah itu nanti dipersiapkan nanti tepuk di atasnya.
kita hidupkan yang namanya lampu stempel atau yang biasa dinamakan lampu ultraviolet. Ini juga pakai kaca. Jadi kaca di atasnya klisenya yang sudah di print tadi. Setelah itu kulit arinya itu dikelentek satu, seret. Cari dulu yang bisa dikelentek. Nah, ini bisa dikelentek. Usahakan kulit arinya jangan sampai ikut, karena dikelentek satu, seret, itu ada kulit arinya. Kalau sampai itu ikut keangkat, jadinya stempelnya kasar gitu loh guys. Nah, setelah itu kita tumpuk pakai kaca lagi. Setelah itu samping-sampingnya dikasih penjepit. Nah, setelah itu kita kasih di atasnya lampu ultraviolet. Setelah itu kita cari HP atau alarm. Kita kasih waktu 5 menit aja, nggak usah lama-lama. Kenapa 5 menit aja? Karena kalau di bawah 5 menit itu kebanyakan kurang jadi. Kalau di atas 5 menit itu jadi, cuma gosoknya itu pasti ada yang bergerigi ya nggak jadi sempurna gitu loh guys ya. Usahakan 5 menit saja. Nah, ini kita rapikan dulu untuk HP laser jetnya. HP laser jetnya ini sudah lama guys. Ini 2000 berapa ya? 2000 sekitar 2004 ya, 2005 sampai 2021. Sudah tua banget, makanya sampai agak menguning-uning gini guys. Ini tadi desainnya guys, Putra Teknik guys. Kebetulan orangnya bawa desain sendiri, cuma JPEG, jadi tak desainkan lagi. Nah, ini penampakan warna dari stempelnya. Ini bawah-bawah itu sudah jadi, udah tak gosok, tapi ternyata salah, jadi nggak tak gagangi guys, tak taruh situ. Barangkali ada yang pas butuh apa gitu guys, dibuang ya nggak apa-apa. Jadi untuk membuat stempel ini sebenarnya sangat mudah kok guys, pokok kalian sabar aja. Lama juga. Nah, ini hebatnya lampu ultraviolet ini bisa untuk mendeteksi apakah uang itu palsu atau tidak. Kalau uangnya itu asli, nah itu pasti akan kelihatan kayak hologramnya guys. Nah, setelah 5 menit nanti akan langsung tak potong aja, nggak usah 5 menit asli deng. Menurut asli ngomong apa gue? Bacot boy. Capek boy. Nah, kita persiapan untuk membukanya tadi. Jadi kita siapkan wadah untuk menggosok guys. Nah, ini kita buka, menjepitnya samping. Waduh, sepeda motor gaplek. Setelah itu kulit arinya kita kelontok dulu guys. Soalnya kalau nggak dikelontok itu gosoknya nggak jadi. Kita kelontok menyeluruh. Setelah itu kita siapkan isolasi bolak-balik guys. Nah, ini dikasih isolasi bolak-balik, kita tempel. Setelah itu isolasi bolak-baliknya kita lepas. Habis itu stempelnya kita tempelkan ke wadah untuk dilakukan penggosokan. Untuk
Oke, untuk penggosokan kalian menggunakan cairan bernama bensin. Bensinnya bisa apa saja, yang penting jangan solar. Nah, ini kita gosok. Penggosoknya juga kalian bisa memakai apa aja, bisa sikat, bisa kuas, apa saja boleh. Nah, gosok pelan 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 agar hurufnya timbul. Jadi secara teori itu setelah tak amati, kan tadi ada putih hitam guys. Kalau yang hitam itu yang enggak timbul. Jadi yang putih-putih yang timbul. Kalau secara teori, jadi dia bukan timbul ke atas kalau digosok. Jadi yang hitam tadi mengerut ke bawah. Mengerut ke bawah. Jadi yang putih-putih tadi utuh. Bukan yang putih-putih timbul ke atas. Kalau timbul ke atas kan otomatis pasti beratnya lebih berat dong. Kalau ini tidak, ini karetnya lebih enteng. Jadi yang hitam-hitam tadi turun ke bawah. Yang putih-putih tadi tetap di atas gitu guys. Sebenarnya untuk membuat stempel ini gampang, cuma perlu tekun aja. Kalian lebih sering latihan. Kalau yang sulit itu desain sih. Kalau desain ya belajar pelan-pelan bisa lah. Apapun yang dipelajari itu pasti bisa. Nothing is impossible. Nah, ini digosok lagi. Aku sarankan untuk penggosokan bisa sekali atau 2 kali. Sekali itu sebenarnya juga sudah bagus, asalkan sudah rata. Tapi untuk agar lebih dekok ke dalam, tulisannya lebih ketara, usahakan sebanyak 2 kali. Mengeringkannya kalau nggak ada panas juga bisa pakai hair dryer. Setelah itu kita hair dryer sebentar, kita masukkan ke bawah lampu ultraviolet lagi. Kalau ada panas, usahakan pakai panas matahari saja karena dia lebih panas, untuk stempel lebih bagus. Tapi kalau tidak ada, kalau pas posisi di sini itu agak mendung guys. Agak mendung, jadi bisa pakai lampu ultraviolet. Ultraviolet itu memberikan kehangatan sama kayak lampu yang buah naga itu. Dia memberikan kehangatan, beda kayak lampu yang putih itu beda. Ultraviolet selain dia bisa menembus apakah uang itu palsu atau tidak, dia juga memberikan kehangatan, warm. Nah, setelah bagus kita siram air bensin sedikit untuk membersihkannya biar tidak ada busa-busa atau gelembung-gelembung cahaya. Nah, kita hair dryer sebentar agar kering guys. Nah, kering, ini tulisannya sudah ketara. Nanti kita tinggal potong mengikuti alur stempelnya. Setelah itu kita kelontok. Nah, ini kita sudah jadi, kita kelontok. Wah, megang kameranya susah guys, karena kamera sendiri garap sendiri belum guys. Kita kelontok, kita kasih di bawahnya lampu ultraviolet. Ya nggak usah lama-lama lah, yang penting kering. Kalau dia nggak lembek, misalkan begini, karena kalau lembek itu dia stempelnya nggak awet guys. Jadi belajar gini tuh secara teori, praktek diajari bos. Cuma untuk pengembangan metodenya pun pengembangan ilmu prakteknya itu harus jam terbang guys.
Jam terbang itu penting karena biar bagaimanapun kalau kamu secara teori bagus tapi jarang garap, waduh pasti ilmunya lupa guys. Nah ini sudah selesai di penyinaran. Setelah itu apa yang dipersiapkan yaitu pastinya double tip, terus gunting sama bedak. Nah ini bedak bayi guys. Kenapa bedak bayi? Karena apa namanya, biar kelihatan motongnya. Sebenarnya kalau nggak pakai bedak nggak apa-apa asalkan matanya awas. Kalau aku lebih baik pakai bedak sudah biar gelis motongnya. Nah ini pertama-tama disolasi dulu, mengikuti alur, nggak usah rapi-rapi, yang penting memenuhi secara ukurannya. Setelah itu kita kasih bedak guys, kita ratakan dulu. Nah dilihatin kamera dong Pak Bos. Nah, liatin kamera kan genah guys, ya toh, seru. Tinggal kita potong saja, boy. Kita potong mengikuti alurnya, boy. Ini kalau bulat sih enak, boy. Bulat, kotak itu enak, oval. Ini kan agak nggak beraturan, ini agak keluar garis ini. Jadi ya pelan-pelan. Pasti nyukit, pasti itu sudah. Tapi untuk belajar stempel gini nggak mudah loh, boy. Aku aja sudah diwarai bapakku tapi masih apa ya, karena ilmu itu dinamis boy, ilmu itu berkembang, jadi pasti akan menemukan hal-hal baru, ilmu-ilmu baru yang bisa dipergunakan untuk menggarap, walaupun itu pekerjaan yang sudah pernah dilakukan di masa dahulu boy. Nah ini kita kasih spon boy. Setelah kita kasih spon, kita kasih double tape lagi untuk merekatkan dia pada apa namanya, gagangnya kayu. Kalau di sini aku pakai kayunya itu ukuran sekitar 4 cm ya, diameternya 4 cm, jari-jarinya 2 cm. Tambah jari-jari boy. Jadi tinggal kita rekatkan kepada gagangnya boy. Nah ini jadinya. Setelah itu kita cari gagangnya boy. Ntar boy, nyari gagangnya sulit boy. Nah ini kita tinggal tempelkan saja, jangan sampai keluar garis, biar rata boy. Ini tinggal kita tempelkan, kita tenat-tenat sedikit, serut. Nah jadi deh boy, tinggal kita kasih pines di atasnya boy. Kenapa dikasih pines menandakan depan, belakang itu berarti depan, yang dikasih pines itu berarti depan. Jadi kalau mau nyetempel itu nggak usah nggak usah lihat-lihat stempelnya dulu, langsung lihat pinesnya bisa. Sekarang kita tes drive, kita tes jadinya boy. Ini apa namanya, tintanya, kita cari kertasnya. Nah tinggal kita dek karena tintaku ini agak habis, jadi agak akan banyak bro. Nah ini perlu untuk hilangkan sedikit, karena memang tadi kan alurnya nggak rata tuh, jadi pastinya agak sedikit samping-samping itu pasti agak sedikit adalah bekas jelek-jelek itu. Tapi kalau bundar sudah ada garisannya mengikuti pola, itu gampang sekali boy. Nah ini tinggal menghilangkan sedikit
Lalu setelah itu kita test drive apakah hasilnya sesuai dengan klise atau tidak. Sesuai atau tidak ya? Sesuai atau tidak ya? Sesuai dong boy. Nah setelah itu kita coba tes kuku boy. Mana boy? Ini boy. Itu jadinya bagus boy. Cuma kamera aku nggak bisa fokus boy. Yes, kurang lebih itu saja yang dapat saya sampaikan ya boy. Semoga bermanfaat. See you di next video berikutnya. Sukses.